Shalom, kembali lagi bersama channel Kelapa Sukacita. Saya ingin memberi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin mendengar pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Memulai pemberitaan firman Tuhan, sebelum itu kita akan berdoa memohon pimpinan dan kuasa terang kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan di hari ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ikut mendengar. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman, berkati kami semua yang mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan di hari ini lewat pembacaan Alkitab dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga ayat yang ke-25. Yang demikian bunyinya: Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukanlah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sesungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah kerajaan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar. Tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga ayat yang ke-25 dengan tema khotbah berubahlah oleh pembaruan budimu. Sekali lagi dengan tema khotbah berubahlah oleh pembaruan budimu. Pengalaman sejarah dulu Saulus tetapi sekarang Paulus bukan sekedar pengalaman biasa atau pengalaman yang bersifat duniawi, melainkan pengalaman surgawi atau pengalaman yang berhubungan dengan Tuhan. Paulus menyadari hidup masa lalunya yang membenci para pengikut Kristus. Pengalaman inilah yang kemudian disebut pertobatan dan panggilannya. Arti pertobatan dan panggilannya sesungguhnya kepada Tuhan. Pertobatan dalam Perjanjian Lama ada dua kata Ibrani untuk pertobatan, yaitu nahun dan sud. Kata nahun artinya sedih dan memiliki keinginan kuat untuk berubah. Sedangkan kata sud artinya perubahan pikiran tentang dosa, keputusan untuk meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru kata Yunani untuk pertobatan yaitu metanoia, artinya berputar atau berbalik 180 derajat, berhenti berjalan menuju suatu arah atau tujuan tertentu dan berjalan atau berbalik ke arah yang berlawanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus dalam sebuah perjalanan menghadapi tugas dan panggilan yang cukup berat, tapi sekalipun dihadapi dengan berbagai tantangan orang-orang Kristen waktu itu, dan dia juga salah satu yang melakukan ketika ia harus berkata bahwa Tuhan adalah anak Allah. Dalam panggilan dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani untuk panggilan ialah karah. Dalam Perjanjian Baru kata Yunani kalein. Kata kletos memanggil dan kles, seseorang atau kelompok orang untuk diutus melayani dalam suatu fungsi dan tujuan. Ketiga misi panggilan pemberitaan Injil ada di tengah-tengah dunia ini. Barang siapa memberontak terhadap kebenaran Allah, menganiaya manusia tidak luput dari pandangan Allah. Sama halnya dengan Paulus tidak luput dari pandangan Yesus.
Yesus punya maksud dan tujuan kepada Paulus. Dan dengan kita di masa kini pasti ada perbedaan. Di satu pihak bisa untuk jadi alat yang dipakai Yesus, tapi bisa saja seseorang dihukum atau binasa karena kejahatannya. Melakukan kejahatan kepada sesama manusia berarti melakukan kepada Yesus. Sebagaimana Paulus, karena sesama manusia adalah ciptaan Allah yang mulia segambar dengannya. Allah punya kuasa berubah membarui setiap orang untuk maksud dan tujuannya tanpa dipikirkan atau diketahui sebelumnya. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya haruslah hidup dan taat, setia dan dengar-dengaran terhadap panggilan Allah. Tidak boleh memberi diri dan kesempatan kepada iblis menguasai hidup kita. Karena pertobatan dan pemberitaan Injil, maka orang Yahudi menanggap dan mencoba membunuhnya. Pengalaman Paulus membenarkan bahwa di masa kini orang percaya dibenci karena Kristus dan Injilnya. Sama halnya dengan Paulus, maka orang percaya di masa kini membutuhkan pertobatan, pembaruan hidup agar berkenan di hadapan Allah. Sebab tanpa pertobatan pengampunan dosa tidak terjadi. Bangunlah dan berdirilah dan menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Inilah yang panggilan Paulus, tetapi karena Injil yang sama diberitakan Paulus, maka Yesus menyapa kita demikian. Bangunlah dan berilah, aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Paulus menghadapi orang-orang Kristen masa itu. Ketika mereka mencaplo dia adalah sebagai seorang pengkhianat dan pembunuh orang-orang Kristen. Ada 3 hal yang kita juga renungkan. Sebagaimana Paulus menjadi saksi Kristus, tapi juga dia harus bertobat. Sekalipun dia adalah sebagai orang yang mengayomi orang-orang Kristen mengikut Yesus. Ada 3 hal penting yang kita belajar dari pengalaman Paulus menurut Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga ayat yang ke-25. Yang pertama, tugas memberitakan Injil tidak gampang. Seseorang dipanggil dalam ladang pekerjaanmu. Tetapi bagaimana menyatakan dirinya sebagai Paulus, benar-benar dipanggil untuk memberitakan Injil bagi dunia dan sesamanya. Supaya pengalaman hidup ada di tengah-tengah ketiga Allah bersama-sama dengan mereka yang betul-betul hidup memberitakan nama Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Yang kedua, pengalaman Paulus menghadapi orang-orang Kristen di waktu itu, tapi juga pengalaman itu adalah hidup dan kehidupan kita. Tidak sekedar menjadi pengikut Kristen, tapi tidak sekedar menjadi pengikut Kristus yang harus betul-betul bertobat dan percaya, tapi betul-betul harus menegakkan seluruh hidup dan kehidupannya dan mengaku seluruh pelanggaran dosa di masa lalu kepada Allah. Dan yang ketiga, tema khotbah kita di hari ini, baharuilah oleh pembaruan budimu. Itu berarti kita kembali mengenal diri kita dengan Tuhan, supaya kita tetap menjadi saksi pemberitaan Injil bagi nama Tuhan sampai Ia datang. Ketiga pengalaman ini kita belajar menanggapi semua yang kita lakukan, dan kita minta Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekalipun ada orang-orang nama Paulus, tetapi dia harus betul-betul tidak sekedar memberi nama Paulus, tapi betul-betul dia dipanggil dalam ladang dan pekerjaan Tuhan. Sekalipun ada orang suka memberi nama anak-anak menjadi Paulus, tapi betul-betul Paulus yang bertobat, mengaku iman sesungguhnya kepada Allah, bahwa dia sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia sampai Tuhan datang kembali. Demikian beberapa hal yang telah disampaikan lewat pemberitaan firman di saat siang yang berbahagia ini. Sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak sekedar menjadi pendengar, dan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami patut mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan di hari ini. Tidak sekedar kita mendengar, tapi kita mengambil bagian sebagai orang-orang yang setia. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup dan kehidupan kami semua. Berkati semua orang yang punya kami yang jauh dan dekat. Kami berdoa bagi Kelavos Sukacita Kelam Takasih-Mu dan kru. Tuhan berkati yang selalu setia selalu bersama teman-teman pelayan yang bergabung dalam Kelavos Sukacita. Tapi juga kami berdoa bagi pendengar yang mendengar berita firman Allah lewat Kelavos Sukacita. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan selalu bagi mereka, agar mereka senantiasa dihibur oleh Tuhan. Dan mereka juga ingin mendengar siapakah nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang ikut menggabungkan
di era, di suatu situasi, di masa seperti ini. Ketika mereka membuka, mereka merenungkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Ketika kami ada dalam suasana alam terbuka di tempat ini, Tuhan memberkati kami. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.